Itulah mengapa makam-makam yang ada pada abad ke-6 kini tersingkir ke perbukitan. Lobu Tua yang berarti desa tertua adalah kota Barus Purba. Penduduk sekitar bahkan percaya bahwa tanah tersebut sudah berusia lebih dari 5.000 tahun. Lobu Tua adalah kampung dari Derti Manulang. Derti dipercaya masyarakat sekitar sebagai dukun yang dapat menyembuhkan dan menghubungkan manusia dengan roh nenek moyang. Sebagai seorang dukun, setiap hari ia menemui banyak orang yang meminta kesembuhan dan nasihat darinya. Sahat hinauli sahat hinadinggan, dia ke pangidua tatu di bata, soksoni dia katu sahalah itu. Supaya doa kami cepat dikabulkan. Karena kami udah 3 tahun berkeluarga belum mendapat rezeki dari Tuhan, belum mendapat anak. Jadi kami meminta kepada Opung dan kepada Tuhan supaya doa kami dikabulkan. Mangidu tok kami, ima tu pargonggom ni luaton, boras pati ni tahana. Asa magasi hamu uhu jalan marhulung, namanangi dia ke alu-aluan nami tu. Bagi Derti, tempat ini adalah tempat keramat. Tugu ini baginya adalah tempat persemayaman Raja Uti, salah satu leluhur bangsa Batak mula-mula. Menurut mitos masyarakat Batak, Raja Uti adalah penguasa daerah Barus. Ia juga adalah keturunan langsung ketiga dari si Raja Batak sebagai manusia Batak pertama. Kalau sudah gitu, hati kita yang meminta sama Opung ini, Tuhan pun memberkati. Sebagai seorang dukun, Derti tidak pernah mematok bayaran untuk setiap penyembuhan yang ia lakukan. Bagi Derti, ia hanya ingin membantu orang lain dengan talenta yang ia miliki. Tidak peduli apakah nanti pasiennya akan memberinya uang ataupun hanya jabat tangan dan ucapan terima kasih. Malam ini Derti akan mengobati seorang anak gadis yang menurut ibunya terkena guna-guna. Kayaknya dia lupa sama aku. Dia kayaknya mau bingung-bingung. Semua nggak tentu dia. Ingat mau keluar aja sama temannya. Gitu. Makan siri. Siap minum. Ayam minum tersenang deh. Ritual malam ini bertujuan untuk mengeluarkan guna-guna yang menurut Derti berada di perut si anak gadis. Awak mengecek kembali ke balik. Tidak mau dia di sini tuh. Kalau dalam apa itu perbuatan udah dimuntahkan itu dia sehat. Masih ada lagi di dalam, tapi harus pandai merayu ke rumah dia. Kalau yang rodok, margogoy. Ia punya versi asal-usul manusia Batak yang sejalan dengan apa yang dipercaya oleh John. Dari desa Lobu Tua, pergilah raja-raja itu merantau dia kemana-mana.
ada yang ke Perapat, ada yang ke Pucuk Buhi, Biserak. Itu tahu dari mana tante? Itu dari batin, bukan nggak ada yang mengajari, ada yang batin saya yang membisikin sama telinga saya sendiri. Lobu Tua yang dulunya adalah salah satu kota termasyur di eranya, kini sama seperti banyak daerah di sekitar Barus yang juga menghadapi masalah kemiskinan. Budaya sebagai sebuah identitas dan kebanggaan pun menghadapi banyak tantangan dan kadang menjadi beban. Seperti yang dihadapi oleh Derti. 16 tahun yang lalu suaminya meninggal dunia. Saat menikah pertama kali 20 tahun yang lalu, ia belum dapat mengadakan pesta adat pernikahan karena himpitan ekonomi. Menurut hukum adat masyarakat Batak, Derti tetap harus mengadakan pesta adat pernikahan bahkan walau suaminya telah meninggal dunia. Ini disebut sebagai hutang adat. Anak yang paling bungsu nggak kenal sama bapaknya. Belum bisa dia membayangkan wajah ayahnya. Mama saya tua. Makanya saya bikinkan kayak gini, adat kecil-kecilan lah. Penting ada adat. Adalah dukungan keluarga. Itu pun nanti saya cicil-cicil untuk membayar. Makanya saya sekarang pening kepala saya memikirkan. Makanya saya suka humor. Menghilangkan rasa sedih hati saya. Bagi masyarakat Batak, jika adat belum terpenuhi, mereka belum merasa penuh dan utuh sebagai manusia. Bagus gara-gara rambutnya itu ya. Ia membutuhkan 3 juta rupiah untuk membiayai seluruh proses adatnya. Namun karena kekurangan biaya, ia memutuskan untuk menumpang pesta perkawinan keponakannya, di mana pada upacara pernikahan tersebut ia akan diberikan 1 hari khusus untuk membayar hutang adatnya. Ia memotong sendiri kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak di hari pesta adatnya. Ini merupakan salah satu bakti yang ingin ia berikan pada ibunya yang berusia 100 tahun. Bagi masyarakat Batak, jika seseorang mati sebelum semua anaknya dikawinkan secara adat, kematiannya dianggap tidak terhormat. Beberapa ratus meter dari rumah Derti, keluarga dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik mengadakan upacara Mangok Kalholi. Keluarga ini mengeluarkan lebih dari 100 juta rupiah untuk mengadakan upacara adat ini. Mangok Kalholi adalah upacara pengangkatan tengkorak jenazah dari kuburan dan menempatkannya di tugu makam keluarga. Ini adalah salah satu upacara Batak Purba yang masih dilestarikan hingga sekarang. Masyarakat Batak adalah suku yang merayakan dan berpesta dalam kematian, dan kerbau selalu menjadi simbol dan persembahan untuk setiap perayaan. Dalam rangka untuk menggali tulang belulang nenek moyang kami yang masih terpisah dari kuburan keluarga kami. Jadi besok hari pertama pesta itu, di hari pertama jam 4 lah kerbau ini bakal dipotong.
pagi dibunyikan gondang. Gondang itu namanya gondang sabangunan. Tujuannya itu untuk memanggil arwah-arwah nenek moyang untuk bersedia datang reinkarnasi, berbicara kembali, ngasih petunjuk-petunjuk kepada turunan-turunannya. Setelah gondang atau musik Batak dimainkan, upacara dimulai. Di sini mereka akan melakukan pemanggilan roh nenek moyang di Jabu Bona atau altar tempat melakukan tarian tortor di sebelah kanan dalam rumah. Itu tadi yang disebut datu gondang. Nah, tortornya tadi kan yang sampai keluar itu tujuannya mengusir roh-roh jahat. Setelah upacara menortor dan memanggil arwah leluhur selesai, penggalian kuburan pun siap dilaksanakan. Rowilko Tambunan meninggal 5 tahun yang lalu. Ia adalah satu dari 20 tulang belulang yang akan digali hari ini. Ini mau udah dapat, tapi nggak tahu kita tempatnya. Entah kata orang ini udah di tengah dia tempatnya. Jadi satu arah kepala. Ini buat itu. Baru. Setelah tergali semua, tengkorak selanjutnya akan dimasukkan ke dalam keranjang dan digendong di selendang dengan cara yang sama seperti menggendong seorang bayi. Setelah semua tulang belulang dimasukkan ke dalam peti, kemudian tengkorak-tengkorak siap untuk dimasukkan ke dalam tugu-tugu keluarga. Setiap tahun di salah satu desa pesisir Danau Toba, tepatnya di Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, diadakan acara tahunan di mana seluruh penganut agama Malim dari seluruh Indonesia berkumpul di sini untuk berdoa dan merefleksi diri. John, sang guru pencaksilat yang juga seorang parmalim dari Punguan Sibolga, hadir juga di acara ini. Ia mengendarai sepeda motor selama 5 jam untuk mencapai Laguboti. Ini acara persahadatan. Persahadatan yang artinya kita datang semua dengan kembali Pak Sogit ini menyampaikan kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya kita telah sampai. Supaya memulai acara untuk besok. Opung Martogi, istri Miller Marbun, kepala desa Barus, hadir di sini. Miller tidak dapat hadir karena kekurangan biaya. Di situ ya? Bawah. Agama Malim sebagai kebijaksanaan lokal adalah agama yang belum benar-benar diakui oleh pemerintah dan rakyat Indonesia yang hanya mengakui 5 agama besar, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Walaupun kini keadaan sudah membaik dengan diakuinya aliran-aliran kepercayaan, namun sikap diskriminatif tetap ditemui oleh para pemeluk agama Malim. Bapak mertua John menceritakan pengalamannya sewaktu ia sekolah saat ia sempat tidak boleh mengikuti ujian karena kepercayaannya ini. Tidak bisa masuk parmalim. Ujian ke saya. SMP kelas 3 saya berhenti. Saya takut tidak masuk ujian. Tidak bisa. Iya. Itulah. Masih dikali kalau nangis aku.